Nabi Muhammad rela mengorbankan segalanya dibandingkan daripada Nabi Ibrahim. Di dalam riwayat Imam Bukhari, pernah Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu pilih dua." Dikasih dua sama malaikat Jibril. Yang pertama, kamu diberikan kekayaan oleh Allah, kekayaan yang luar biasa, dan kamu bebas untuk menggunakannya. Lalu pilihan yang kedua, kata malaikat Jibril, pilihan yang kedua adalah kamu bertemu dengan Rabbmu, artinya meninggal dunia. Mana yang kamu pilih? Satu, kekayaan yang luar biasa dan kamu bebas melakukan apapun yang kamu pengen dari kekayaan itu. Yang kedua, kamu bertemu dengan Rabbmu, bertemu dengan Tuhanmu, yaitu maknanya adalah meninggal dunia. Karena Rasulullah ini orangnya mengorbankan segala sesuatu demi mendapatkan keridhaan Allah, maka Nabi Muhammad memilih untuk meninggal dunia, bertemu dengan Rabbnya. Lui Asgaf, kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Yang laki masih semangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, assalamualaikum. Udah pada makan belum? Belum. Masya Allah. Hah? Tenang dulu. Tenang dulu. Udah pada makan belum? Belum. Saya juga belum. Alhamdulillah. Masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bisifatil kamali wal jalal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Oh, assalamualaikum. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, guru-guru kita yang ada di sekolah pendidikan SMK Citra Nusantara, SMK Citra Nusantara. Wabil khusus para guru-guru yang saya muliakan, juga para wali kelas dan juga para teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, khususnya kepada Haji Susilo Hartono, lalu juga Ibu Haja Rahmanah. Kita doain mudah-mudahan semuanya panjang umur. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin Allah. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada fotonya Bang Ocit itu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hari ini kita diberikan nikmat panjang umur. Hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat. Hari ini kita diberikan nikmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat-nikmat ini bermanfaat bagi kita agar kita menjadi hamba yang makin soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Masih semangat? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Qamarun qamarun. Sama-sama angkat tangannya. Wajah
ya Hanana, ya Hanana, oh ya Hanana, oh ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Allahumma shalli wa sallim. Barik alaihi wa alihi. Masih semangat? Yang laki-laki masih semangat? Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Baik, lanjut ya. Hari ini dalam rangka Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya senang hari ini bisa hadir. 7 tahun yang lalu saya kemari, kira-kira umur saya masih 11 tahun. Sekarang 18 tahun. Ya. Alhamdulillah. Bisa ngelihat kiai kita, Ibu Hajah semuanya, alhamdulillah. Masih semangat? Alhamdulillah, sama-sama hari ini kita merayakan, memperingati daripada salah satu kelahiran manusia yang mulia, yang dimana ketika lahirnya minaz zulumati ilan nur, yang tadinya dunia itu gelap, yang tadinya dunia itu penuh daripada keburukan, yang tadinya dunia penuh dengan maksiat, ketika kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minaz zulumati ilan nur, yang tadinya dunia itu gelap menjadi terang benderang. Maka mari sama-sama kita tadi membaca kitab Maulid Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dikatakan di dalam salah satu pasalnya, kitab Maulid ini menceritakan tentang sirahnya Nabi. Maka di dalam satu pasal dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia basyarun lakal basyar, manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Apa yang dimaksud manusia yang berbeda dengan manusia yang lain? Jangankan dibandingkan dengan manusia, dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Muhammad lebih istimewa dari nabi-nabi sebelumnya. Saya berikan contoh. Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama, adalah seorang nabi yang pertama, diberikan gelar Abul Bashar, bapaknya kaum manusia. Ini nabi yang pertama, manusia yang pertama. Tapi ketika di surganya Allah subhanahu wa ta'ala terkaget-kaget melihat ada satu nama yang bersanding dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama ini gak pernah ditemuin oleh Nabi Adam, gak pernah bertemu dengan manusia ini secara langsung. Tapi kenapa ada satu nama yang bersanding dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala selain daripada Nabi Adam? Ternyata di situ ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sebelum adanya Nabi Adam, Allah Ta'ala sudah menciptakan satu manusia yang mulia. Allah Ta'ala sudah menyiapkan satu manusia yang mulia. Yang pertama yang bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dari Nabi Adam, Allah Ta'ala sudah menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ingin menikahi Ibunda Siti Hawa, dikatakan di dalam satu riwayat, ketika ingin menikahi Ibunda Siti Hawa, maharnya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara logika, mungkin kalau kita bisa berpikir sama-sama, kok bisa Nabi Adam memuji seorang nabi, memuji seorang rasul, yang ketika itu Nabi Adam gak pernah bertemu langsung dengan rasul ini? Kok bisa Nabi Adam bersolawat langsung kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Adam gak pernah melihat langsung Nabi Muhammad SAW? Ternyata Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad. Nabi Nuh ini umurnya panjang dibandingkan kita. Umur kita kira-kira kalau meninggal dunia umur 40 tahun, 60 tahun. Bahkan masih kecil umat Nabi Muhammad ini sudah banyak yang meninggal dunia. Tapi Nabi Nuh ini di dalam satu riwayat beliau itu dikatakan umurnya 900 tahun lebih.
Di dalam riwayat lain mengatakan Nabi Nuh ini umurnya 1000 tahun lebih. Umurnya panjang. Diberikan banyak kesempatan oleh Allah untuk berdakwah, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Tapi orang yang beriman kepada Allah, mengikuti daripada Nabi Nuh, gak banyak, bahkan bisa dihitung dengan jari jemari kita. Bahkan anak istri beliau gak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diajak untuk menaiki kapal, ayo kita naik kapal agar kamu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata enggak, mereka malah pergi dengan anak-anaknya. Ini Nabi Nuh, umurnya panjang. Dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sama dengan kita. Tapi Nabi Muhammad lainnya adalah, walaupun beliau nggak pernah bertemu dengan kita, walaupun kita nggak sezaman dengan beliau, tapi hari ini masih berkumpul umat Nabi Muhammad SAW dan nggak sampai habis sampai hari kiamat nanti. Nggak bakal habis-habisnya umat Nabi Muhammad sampai yaumil akhir. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, contoh lagi Nabi yang lain. Ini sebagai gambaran aja bagi kita. Kemuliaan perbedaannya Nabi Muhammad dibandingkan Nabi yang lain. Nabi Harun itu dikatakan Nabi yang lemah lembut. Tapi Nabi Muhammad lebih lemah lembut daripada Nabi Harun. Ada satu kisah. Dulu ada seorang yang buta, belum makan berhari-hari. Setiap harinya mencaci, memaki, memfitnah Rasulullah. Setiap harinya mengejek Rasulullah. Dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang gak baik. Suatu hari subhanallah, Nabi Muhammad menghampiri orang yang buta ini. Ketika Nabi datang kepada orang buta ini, Nabi berikan makan. Akhlaknya beliau, contoh budi pekerti beliau, ketika orang ini mengejek Nabi, Nabi justru memberikan roti terhadap orang yang buta ini. Ketika memberikan 1 suap, 2 suap, 3 suap, masih dicaci, masih dimaki, masih difitnah. Masih dikata-katakan dengan kata-kata yang kotor. Hal-hal yang gak baik keluar semua dari mulut orang buta ini. Sampai suatu ketika Rasulullah meninggal dunia. Gak lama setelah itu Rasulullah meninggal, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang terhadap orang buta ini. Ini Sayyidina Abu Bakar pengen ngikutin amalan kebaikannya Rasulullah. Diberikan roti terhadap orang buta ini. Tiba-tiba orang buta ini bertanya, di mana dia Muhammad? Dia orangnya seperti ini. Dia ini dicaci maki lagi. Terus menerus difitnah. Sampai Sayyidina Abu Bakar kesel. Akhirnya dikasih roti itu dengan gak sengaja, dengan kasar. Orang buta, matanya mungkin tidak bisa melihat. Tapi batinnya diberikan kekuatan oleh Allah. Dia mengetahui siapa yang ada di depannya. Batinnya lebih kuat daripada orang yang bisa melihat. Maka ketika itu bertanya, siapa engkau? Ini bukan setiap harinya orang yang memberikan makan, saya tahu. Kalau yang tiap hari ngasih makan kepada saya, ini orangnya baik. Datang ke saya, diberikan makan kepada saya, ditanya kabar saya. Bagaimana keadaan saya? Bagaimana keadaan hati saya? Orangnya baik. Kata Sayyidina Abu Bakar, betul. Saya ini bukan orang yang tiap hari ngasih makan kepada engkau. Masya Allah. Kembali ke laptop. Ini Microsoft pasti ini ya. Lanjut. Ini bukan orang yang tiap hari ngasih makan. Kata dia Sayyidina Abu Bakar, betul. Orang yang ngasih makan engkau ini sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Nangis ini orang buta. Ternyata punya perasaan juga. Nangis. Kenapa ini orang baik bisa meninggal, cepat diangkat nyawanya. Padahal baik, tiap harinya nanya kabar saya. Dikasih makan kepada saya. Sayyidina Abu Bakar kembali ngomong apa? Tahukah kamu, setiap hari yang kau caci maki, yang kau fitnah itu, dia itu adalah orang yang setiap hari memberikan makan kepadamu. Walaupun kamu caci, kamu maki, kamu fitnah, dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap memberikan makan kepadamu. Nangis ini orang buta. Akhirnya apa? Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan pada saat itu orang buta ini meninggal dunia. Gak lama setelah itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah.
Ini contoh akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ini luar biasa. Seorang ayah yang rela mengorbankan anaknya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu hari raya Idul Adha, itu awal peristiwanya karena adanya seorang ayah yang rela mengorbankan anaknya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ini Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Muhammad berbeda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad rela mengorbankan segalanya dibandingkan daripada Nabi Ibrahim. Di dalam riwayat Imam Bukhari, pernah Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu pilih dua." Dikasih dua sama malaikat Jibril. Yang pertama, kamu diberikan kekayaan oleh Allah, kekayaan yang luar biasa, dan kamu bebas untuk menggunakannya. Lalu pilihan yang kedua, kata malaikat Jibril, pilihan yang kedua adalah kamu bertemu dengan Rabbmu, artinya meninggal dunia. Mana yang kamu pilih? Satu kekayaan yang luar biasa dan kamu bebas melakukan apapun yang kamu pengen dari kekayaan itu. Yang kedua, kamu bertemu dengan Rabbmu, bertemu dengan Tuhanmu, yaitu maknanya adalah meninggal dunia. Karena Rasulullah ini orangnya mengorbankan segala sesuatu demi mendapatkan keridhaan Allah, maka Nabi Muhammad memilih untuk meninggal dunia, bertemu dengan Rabbnya. Ini sebagai contoh. Lalu juga Nabi Isa. Nabi Isa ini salah satu nabi, kalau tidak salah dalam kitab Muqaddimatut Tammah itu dijelaskan bahwasanya setelah daripada Nabi Isa itu nggak ada nabi lagi selain dari Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Isa, Allah Ta'ala menyiapkan Nabi Muhammad. Karena jumlah nabi itu saya pengen tanya dulu. Ada yang tahu jumlah nabi? Berapa? Enggak, 25 itu yang wajib kita ketahui. Yang enggak wajib kita ketahui, saya kasih hadiah. Ayo, maju ke depan. Jumlah nabi dan rasul. Salah. Saya kasih clue. 100 ulang. Turunin lu tangannya. 1, 2, 3. Maju. Yang pakai peci sini. Dia paling duluan. Ayo. Siap. Foto. Wih, jawara kita nih. Sini dikit. Ini anak apa? SMP ya? SMP, siap. Berarti siap. Berapa jumlah nabi dan rasul yang tidak wajib kita ketahui? Bukan 25. 124.000. Betul, jumlah nabi. Jumlah rasul? 314 atau 300? 15 rasul. Baik, ulang. Berapa jumlah nabi yang tidak wajib kita ketahui? 124.000. Berapa jumlah rasul yang tidak wajib kita ketahui? 313 atau 315.000. Kayak tawar-menawar. 313 atau 315. Saya kasih pertanyaan satu lagi. Bacakan surat. Lo juga nanya. Sabar dulu. Bacakan surat. Ntar dulu. Surat Al-Maidah. Bercanda. Makasih banyak. Hadiahnya biasanya saya bawa minyak wangi, tapi kelupaan tadi di rumah. Ya, foto aja ya, foto.
Masya Allah. Wih, gambarnya Gojo Satoru. Hah? Yowai Mall. Bismillah. Mantap. Hadiah satu lagi. Gak apa-apa. Yang penting turun ada sesuatu kan? Oh, tuh gurunya. Oh, dikasih hadiah. Siap, silahkan. Siap. Jatret. Astagfirullahaladzim. Lama-lama budak saya. Baik. Masih semangat? Nanti saya kasih pertanyaan lagi ya. Baik. Lanjut. Baik, alhamdulillah. Ya, lanjut lagi tadi Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu diciptakan lalu setelah Nabi Isa langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama kita lihat, hari ini kita memperingati Maulid kelahirannya beliau. Apa sih yang terjadi ketika kelahirannya beliau? Ini berbeda dengan manusia yang lain. Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Beliau pada saat itu lahir dalam keadaan bersujud. Beliau lahir dalam keadaan menghadap kiblat. Beliau lahir pada saat itu Ibunda Siti Aminah, ibundanya Nabi, nggak merasakan rasa sakit sedikit pun. Ketika lahir sudah memakai celak atau sifat mata. Kalau kita lihat itu ya, yang biasa dipakai sifat mata, sunnahnya Nabi. Nabi lahir dalam keadaan seperti itu. Dan ketika lahir ada api-api. Nah, ini fakta menariknya. Ketika Nabi melahir, itu api-api yang dijadikan sesembahan orang Majusi. Jadi orang Majusi dulu, mereka itu menyembah api. Menyembah api ini udah ribuan tahun lamanya, api ini nggak pernah padam. Sebagian ulama mengatakan ribuan. Ada juga yang mengatakan ratusan tahun. Api ini nggak pernah padam. Tapi ketika lahirnya Nabi, subhanallah, api yang tadinya nyala udah ribuan tahun, mati seketika. Berhala-berhala yang menjadi sesembahan, hancur seketika. Bahkan ketika lahir nama Nabi Muhammad, jadi nama Muhammad ini artinya orang yang terpuji. Nama Nabi Muhammad ini dirahasiakan oleh Allah. Jadi nggak ada sebelum dari Nabi Muhammad itu yang namanya Muhammad. Hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Allah merahasiakan nama Nabi Muhammad SAW. Artinya orang yang terpuji. Makanya kalau ada orang yang mencaci, memaki, memfitnah Rasulullah, berkata-kata yang nggak baik kepada Rasulullah, seakan-akan secara tidak langsung dia itu memuji Nabi. Karena arti Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Kamu Sayyidina Muhammad, orang yang terpuji. Itu kemuliaan nama Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala menyiapkan nama Nabi Muhammad agar terus mulia, agar selalu menjadi hamba yang dekat, agar menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kasih pertanyaan lagi. Sebutkan karena baik, Al-Quran aja. Bacakan surat. Tungguin ya. Surat. Baik. Surat Abasa 1 sampai 10. Abasa wa tawalla. Mau maju? Silakan. Ya, silakan. Ya. Ada dua-duanya nggak apa-apa, maju, silakan. Udah ditunjuk. Baik, silakan. Ada mic satu lagi? Afwan. Maaf. Ya, silakan maju ke depan.
tolong diberikan jalannya ya. Tamam. Ini dulu baca surat Abasa 1 sampai dengan 10. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan maju ke depan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Sekarang yang di sebelahnya. Tadi udah dibaca surat Abasa, An-Nazi'at bisa? Hah? 1 sampai 10 bisa? Bisa? Bisa. Coba silakan. Jangan dekat-dekat, bukan mahram. Hah? An-Nazi'at silakan. 1 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nasta wasabihati sabha fasabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifa tatbauha radifa qulubu yauma izin wajifa absaruha khashi'ah yaqulu a'inna lamarduduna fil hafirah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, hadiahnya foto aja. Ada yang foto, silahkan. Ya. Baik, makasih banyak. Mantap. Marhaba, maaf. Dapat hadiah, Masya Allah. Baik, hadirin adik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjut lagi sebentar ya. Maka mari sama-sama, tadi kita udah dengerin maulidnya Nabi Muhammad SAW, yang pada intinya ini semua kita pelajari karena kita cinta sama Nabi Muhammad SAW. Seorang yang memiliki cinta kepada seseorang, pasti dia akan penasaran dengan orang yang dia cintai. Ketika kita mengaku mencintai Rasulullah, maka pasti kita akan penasaran dengan kehidupannya Rasulullah. Apa kisahnya beliau? Siapa keluarganya beliau? Apa yang beliau lakukan? Apa yang menjadi contoh bagi kita? Itu kita penasaran karena kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika orang cinta sama Rasulullah, maka Allah akan mencintai dia. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Nabi Muhammad. Maka Allah Ta'ala akan mencintai kalian dan mengampuni seluruh dosa kalian. Maka mari sama-sama dalam momentum maulid ini kita jadikan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Khususnya buat anak-anak muda, teman-teman saya yang umurnya 18 tahun, mungkin ada 19 tahun, 17 tahun, 16 tahun, sampai seterusnya SMP. Ayo sama-sama kita jadikan momentum ini untuk meningkatkan akhlak kita. Nabi Muhammad itu diutus ke dunia ini yang paling pertama misinya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ketika kita di sekolah, kita sama-sama untuk belajar ilmu. Tiada lain kita sama-sama ingin menggapai cita-cita kita. Ayo, pada saat kita belajar, kita tunjukkan akhlak kita. Akhlak kita kepada guru, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada teman-teman kita, saudara kita. Apalagi zaman sekarang, banyaknya anak-anak yang menggunakan kata-kata toksik. Ya, kata-kata kotor, mohon maaf. Betul? Apa itu keren? Enggak. Ya kan? Enggak keren. Orang yang bagus itu dia yang ngikutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak pernah ngajarin kita buat berkata kasar. Kata-kata yang enggak baik. Ini lagi zamannya toksik. Tapi Masya Allah, saya sering lihat di Instagram, kadang-kadang ada orang berkata toksik, tiba-tiba ada yang nasehatin. Itu benar-benar sigma, itu sigma. Ya, sigma. Ada sigma. Mewing. Begini ya. Ya ini dia. Kita jauhin itu sama-sama pelan-pelan. Kita jadi pribadi yang lebih baik. Di sekolah ini kesempatan bagi kita untuk mencari ilmu, untuk menggapai cita-cita kita. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi, barang siapa dia yang di dalam suatu jalan untuk mencari ilmu. Kita di sekolah dalam tujuan untuk mencari ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka dimudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan, mensyarahkan hadis ini. Yang pertama, ketika orang dia mencari ilmu, maka dia di jalannya dimudahkan oleh Allah ke surga. Maka orang itu dipermudah oleh Allah, lama-lama diperbaiki kehidupannya, lama-lama diperbaiki kepribadiannya oleh Allah. Itu orang yang belajar ilmu. Dan tentu bukan cuma belajar ilmu, tapi akhlakul karimah. Kita ini punya banyak ilmu. Kita udah bangga, wah saya hebat selama saya di dunia. Saya udah jadi, mohon maaf, saya sudah pinter di kelas. Saya udah paling terbaik nilai saya di kelas, tapi nggak punya akhlakul karimah, maka ilmu tersebut menjadi percuma. Al-adabul aula qabla al-ilm. Adab itu pertama. Yang kedua itu ilmu. Ketika orang yang punya adab, pasti dia akan menjadi orang yang berilmu. Tapi ketika orang dia nggak punya adab, nah hati-hati dengan ilmunya. Dan ketika dia berilmu, belum tentu dia beradab. Itu faedahnya mudah-mudahan ya. Maka mari sama-sama kita jadi hamba adik-adik teman-teman. Jadi orang-orang yang makin dekat dengan Allah. Momentum ini kita jadikan mendorong kita menggunakan media sosial untuk kebaikan. Dan juga dengan penuh akhlakul karimah di dalam kehidupan kita. Dan senantiasa kita mengikuti Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir angkat tangannya sama-sama. Terakhir kita baca qasidah ya, sebelum saya pergi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun Rabbi fanafa'na bibarakatihim wahdina al-husna بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك
أمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Siapa yang cinta pada pasti ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafiq. Sekali lagi, siapa yang cinta Pada nabinya dalam hidupnya. ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafiq asyani والدرج. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Saya tidak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Tapi sebelum itu saya boleh pantun nggak? Jalan-jalan ke Rawabelong. Jangan lupa membeli singkong. Jadi orang jangan suka bohong. Nanti bisa digigit kingkong. Ya. Ikan sepat, ikan gabus. Hidupnya di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus. Karena perut sudah pada lapar. Ya. Ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.